Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi bioproses dalam bidang pertanian dengan judul Pemanfaatan Biofertilizer dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang semakin nyata, salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah penggunaan biofertilizer atau pupuk hayati. Berbeda dengan pupuk kimia yang seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas tanah dan lingkungan. Biofertilizer menawarkan solusi ramah lingkungan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, serta meminimalkan pencemaran tanah dan air. Biofertilizer merupakan pupuk organik yang mengandung mikroorganisme hidup atau bahan organik yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya, manfaat biofertilizer dalam pertanian. Biofertilizer memberikan banyak manfaat bagi pertanian. Beberapa manfaat utamanya yaitu, yang pertama, meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan kandungan unsur hara tanah, mengurangi serangan patogen, dan yang terakhir meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres lingkungan. Selanjutnya, metode pembuatan biofertilizer. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pembuatan biofertilizer. Metode pembuatan biofertilizer yang digunakan tergantung pada jenis bahan baku yang digunakan, tujuan aplikasi, dan skala produksi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Yang pertama, proses pengomposan. Metode ini melibatkan penguraian bahan organik melalui proses pengomposan yang dikendalikan. Bahan baku biomasa seperti limbah pertanian dan limbah ternak dicampur dengan bahan tambahan seperti sekam jerami atau pupuk hijau. Campuran tersebut kemudian ditempatkan dalam tumpukan atau komposter yang memungkinkan dekomposisi mikroorganisme yang alami. Proses pengomposan ini menghasilkan biofertilizer dalam bentuk kompos yang kaya akan nutrisi dan mikroba yang menguntungkan bagi tanaman. Yang kedua, fermentasi aerobik. Metode ini melibatkan fermentasi aerobik atau oksidasi bahan organik dengan menggunakan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen. Bahan baku biomasa dicampur dengan starter mikroba atau inokulum yang mengandung mikroba yang bermanfaat seperti bakteri atau ragi. Campuran tersebut kemudian ditempatkan dalam kondisi yang teroksidasi dan terventilasi dengan baik. Proses fermentasi ini menghasilkan biofertilizer yang kaya akan mikroba dan metabolit sekunder yang menguntungkan bagi tanaman. Selanjutnya, fermentasi anaerobik. Metode ini melibatkan fermentasi anaerobik atau penguraian bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Bahan baku biomasa dicampur dengan air dan ditempatkan dalam wadah tertutup yang mencegah masuknya udara. Proses fermentasi anaerobik ini dilakukan oleh mikroorganisme anaerobik yang menghasilkan biofertilizer dalam bentuk cair atau lumpur yang kaya akan nutrisi dan mikroba yang menguntungkan. Yang terakhir adalah penggilingan dan pencampuran. Metode ini melibatkan penggilingan atau penghancuran bahan baku biomasa menjadi partikel yang lebih kecil, kemudian dicampur dengan bahan tambahan, seperti mikroba inokulum, pupuk organik, atau bahan penstabil. Campuran ini kemudian dikemas dalam bentuk padat atau cair untuk digunakan sebagai biofertilizer. Selanjutnya, hasil studi kasus. Pemanfaatan biofertilizer pada tanaman kedelai. Dalam penelitian Sulfahmi, mereka menggunakan 3 perlakuan, yaitu pemberian pupuk kimia, biofertilizer berbasis bakteri pengikat nitrogen, dan biofertilizer berbasis mikorisa. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, berikut yang didapatkan selama siklus pertumbuhan tanaman dan evaluasi kualitas tanah setelah panen dapat dilihat pada gambar. Pertama, pertumbuhan tanaman yang diberi biofertilizer berbasis bakteri pengikat nitrogen menunjukkan pertumbuhan lebih baik dibanding pupuk kimia. Hal ini terlihat dari peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun, dan cabang pada kedelai, berkat meningkatnya ketersediaan nitrogen di tanah.
Kedua, biofertilizer meningkatkan jumlah buah dan bobot panen pada tanaman kedelai. Ketiga, kualitas tanah. Setelah perlakuan biofertilizer tanah menunjukkan peningkatan kandungan nitrogen, fosfor, dan mikroorganisme tanah. Sebaliknya, tanah yang diberi pupuk kimia mengalami penurunan bahan organik dan aktivitas mikroba. Ini menunjukkan bahwa biofertilizer membantu memperbaiki kualitas tanah secara berkelanjutan. Yang keempat, tanaman dengan biofertilizer menunjukkan efisiensi pemupukan lebih tinggi, menghasilkan panen lebih baik meskipun dosis pupuk lebih rendah dibandingkan pupuk kimia. Biofertilizer mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara secara alami. Penggunaan biofertilizer telah menguntungkan dalam jangka panjang meski biaya awal sedikit lebih tinggi. Hasil panen meningkat dan ketergantungan pada pupuk kimia berkurang, sehingga biaya produksi menurun dan pertanian menjadi lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, tantangan dalam penggunaan biofertilizer yang pertama, kurangnya pemahaman petani. Kedua, ketergantungan pada pupuk kimia. Yang ketiga, kesulitan dalam memperoleh produk biofertilizer yang berkualitas. Yang keempat, keterbatasan pengetahuan tentang varietas. Terakhir, kesimpulan. Penggunaan biofertilizer merupakan salah satu pendekatan inovatif yang mendukung pertanian berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, memperbaiki kualitas tanah, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres dan patogen. Melalui teknologi bioproses seperti fermentasi dan pengomposan biofertilizer dapat diproduksi secara efisien dengan bahan-bahan organik. Studi kasus pada tanaman kedelai menunjukkan bahwa biofertilizer berbasis mikroorganisme mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen secara signifikan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan edukasi dan ketersediaan produk berkualitas, potensi jangka panjang dari biofertilizer sangat menjanjikan dalam membangun sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.